Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa ashhadu syafi'ina wa nabiyina wa dunya wa khusyukana hadratin iman kita ya Allah. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para Bapak Ibu jamaah, malam ini kita belajar praktek untuk mentadhis jenazah. Jadi ibu-ibu karo niki mangke rada didukno diri ae anune satire. Nah, ini penting karena hukum mentadhis jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada orang yang sudah menangani maka gugur bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada yang menangani sama sekali, maka berdosa semua. Nah, yang pertama bahwa ketika yang mati itu laki-laki, maka hendaknya yang memandikan juga laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, ini juga yang memandikan perempuan. Ojo kabeh wong lanang itu iso nek sing mati lanang iso cepet, nek ngedusi nek sing mati wedok, nek ngedusi lanang iso suwi engko. Iso tek sabun siji gitu. Karena itu ibu-ibu juga penting perlu untuk belajar mentadhis jenazah atau merawat jenazah. Bon. Ini banyak diterangkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, baik Fathul Qorib, Fathul Mu'in atau yang lain. Jane lek ono apa jenenge? Ka ono gitu. Oh, sebenarnya. Tadi mangke ketika sudah ada mayit ini, sebelum dimandikan ini dibersihkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan kotoran. Jadi mayit itu mangke dilenggahaken separuh, kepalanya lebih tinggi karena orang kalau sudah meninggal ini tidak ada rongga di dalam tidak ada udara. Ketika perut ini ditekan, ini kalau memang ada kotorannya itu akan keluar. Walaupun orangnya gemuk misalnya, terus gendut misalnya, itu ditekan ini, itu keluar. Karena sudah tidak ada udara. Nah, itu nanti kotorannya itu akan mengikuti. Nah, yang perlu dicatat bahwa merawat jenazah ini harus dilakukan dengan angsal kasar, karena mayit itu juga merasakan sakit ketika diperlakukan kasar. Jadi sama seperti kita memperlakukan saat dia hidup. Yang kedua yang perlu diperhatikan terlebih dulu bahwa tempat memandikan ini harus tertutup. Jangan dimandikan di depan rumah terbuka, orang lain bisa lihat. Mayit itu juga malu, sebagaimana saat dia hidup. Nah, nek perlu misalnya memang di jero omah misalnya bukan masalah. Kalau memang di luar itu tidak ada tempat. Nah, biasanya RKI itu kemudian punya satir, konten disiapi tertutup.
Nah niku sing oleh mlebu ya, itu orang-orang yang iso njogo andai kata mayit itu ada cacat atau ada aibnya ben gak dicerita-ceritakno ngoten. Nah dadi ojo kabeh mlebu. Nah ini diupayakan seperti itu. Kalau mahramnya bagaimana? Mahramnya sama, walaupun mahramnya sebaiknya kalau beda jenis ndak usah melok mlebu. Isin ya padane awake dhewe telanjang di depan anak, di depan istri misalnya, atau di depan saudara, ya tetap padha isine, Pak. Jadi walaupun dulur nek iso pun. Nah, dibersihkan mulai dari gigi. Niku pakai pipih, pakai kain digosok untuk gigi. Kemudian lubang-lubang itu juga dibersihkan. Nah, ini diembat, terus kemudian di hidung, telinga, terus kemudian itu tadi setelah dipelurut itu dibersihkan, dipastikan sudah tidak ada kotoran yang keluar, baik dari jalan belakang maupun dari jalan depan. Terus kuku-kuku yang panjang ini sela-selane niki pakai biasanya nggih anu disuruh niku lho. Napa tanggainya suruh utawa nek ana nggih iku godhong anune waru niku lho. Dadi ndak lembut itu kan, ndak nancep, aja ambe beting. Beting lara padane wong urip terus kemudian dirosi karo beting. Nah, itu nek kebablasan iso nyogro. Jadi pakai itu aja. Nah, niki setelah itu dilakukan baru diwudui, Pak. Sunnah wudui. Jadi wudu sebagaimana biasa. Nah, cuma kalau wudu itu sunat, tapi niate itu wajib. Nawaitul wudu'a an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Wonten tok pun cukup. Wudui. Nah, syukur kalau hafal doanya membasuh seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota wudu, karena itu ada beberapa kesunahan. Kalau orang wudu kemudian dia tidak berdoa, itu yang mencorong anggota wudu toh. Tapi nono wong wudu terus sambil berdoa, itu sing mencorong awak kabeh, Pak. Misalnya ketika basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, itu kalau untuk diri sendiri ya. Nek tenggene mayit wajhahu, Allahumma bayyid wajhahu binurik yauma tabyadu wujuhu awliyaik. Ya Allah, panjenengan padangi wajahku atau wajah dia ya, dengan nurmu di saat wajah-wajah kekasihmu ini mencorong. Nalika dibasuh tangan kanan itu ada doanya juga. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan buku catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Besok orang itu menerima buku catatan amal macam-macam. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang melalui belakang, melalui punggung. Jadi nompo niku saka geger. Itu wis ciloko-cilokone wong menan. Nah, terus ketika basuh tangan kiri itu dengan berdoa Allahumma wala tu'tini la tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiri atau melalui belakang punggung. Adilnya juga ketika basuh kepala ya. Allahumma ghoshini birahmatik wa dhillani tahta dhil absyik yang wa dhilla illa dhil. Itu nanti untuk urusan doa-doa itu nanti belakangan saja. Bisa panjenengan pelajari. Nek ndak iso ndak apal ya napa kudu mboten apal. Yo ana donga sing sederhana
yang itu nanti sama dengan apa yang pernah dibaca Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula nyuwun napa sing disuwun Kanjeng Nabi nalikane basuh wajah. Iku paling enak. Kula nyuwun napa sing disuwun Kanjeng Nabi nalikane basuh tangan tengen. Terus nalikane basuh tangan kiwa. Nah, kalau kita ndak hafal, pangeran yo murah kok pangeran. Begitu aja jenengan pun pangeran pirsa apa yang panjenengan kehendaki. Nah, setelah dibersihkan kemudian diwudu ini wau. Nah, disiram bagian kanan dulu, digerujuk bagian anggota kanan. Nah, biasanya niku mangke baik dari depan kemudian dari belakang atau diiringno dhisik, diiringno ke lambung kiri. Nah, jadi miring ini digosoki. Jadi sebelum dimandikan secara rata, dipastikan sekali lagi kotoran-kotoran atau najis-najis sudah tidak ada. Oke. Dari jalan belakang maupun dari jalan luar pun, dari jalan depan. Nah, memandikan nyiram yang pertama itu dengan air yang tidak dicampur apa-apa sama sekali dulu. Air mutlak. Tohir, ojo dicampuri dhisik. Iki perlunya memandikan jenazah itu sing wajib cuma satu kali secara keseluruhan, Pak. Pokoknya roto kabeh saawak sudah cukup sudah itu. Nah, sing liya-liyane dicampur dengan daun bidara atau dicampur dengan kapur itu sunnah itu nanti. Setelah kemudian basuh bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Setelah selesai itu baru disabun, Pak. Sunatnya memandikan itu 3 kali, wajibnya sekali. Ketika sudah rata, seret, mari itu sudah cukup sebetulnya, wajibnya. Nah, kemudian 3 kali atau 5 kali itu sunatnya. Jadi baru disabuni, kuasa ilak dituruti kabeh, grujuki meneh. Pun rujuk meneh sampai resik. Kalau sudah bersih nanti, nah itu nanti yang ketiga atau keempat atau kelima kondisional itu nanti, nggih. Tadi itu dicampur dengan godhong kelor nih, Pak. Nah, kalau dulu itu ada widara itu ada yang nyebutkan kelor. Wonten sing nyebutno wis pokoke di karo wangin-wangin maksudnya. Nah, setelah itu untuk yang berikutnya disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barusnya ndak usah akeh-akeh, jangan sampai kemudian berubah warnanya, sifat-sifat daripada air itu. Kenapa kapur barus? Kapur barus ini untuk menghindari dari hewan-hewan kecil. Karena nanti koyo cacing sak piturute iku nek ana kapur barus mboten wani nyedek ngoten. Nah niku wis disirami kabeh pun sampai rata selesai. Untuk memandikan itu tidak perlu hukumnya niat, itu sunnah. Nawaitul ghusla an hadzal mayyit fardhan lillahi taala, itu niatnya sunnah. Yang penting perbuatannya wajib, memandikannya wajib, tapi niatnya sunnah. Tapi kalau wudu iku perbuatannya sunnah, niatnya wajib. Nah ini kena digawe bedhekan. Barang opo amale, perbuatannya itu sunnah tapi niatnya wajib. Kosok wali ono barang wajib tapi niatnya sunnah. Ini ngedusi mayit niku. Oh, bismillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, saya lanjutkan. Sebelum dipindah, ya. Nah nanti untuk rambut-rambut yang merotol, Pak, barangkali ada yang rotok dan sebagainya, itu dikelompokno. Sing saged dikelompokno sebatas yang tidak perlu dadak di goy saringan terus kaya saringan teh ngono iku ndak perlu nggih. Sing iso mawon misale terus kemudian itu waktu digosoki kok merotol itu dikumpulno.
nanti dikubur bareng. Setelah itu baru dikeringkan, Pak. Dikeringkan dulu dengan anduk, gitu, tutup kabeh semakin kering, disiapkan kafannya terlebih dahulu. Nah, kafan ini ada 3 lapis, ini sunnahnya 3 lapis. Terus kemudian di situ nanti ada gamis. Kalau laki-laki nggih, biasanya perempuan juga sama nggih. Dan gamis cuma lek wong wedok mungkin digaeno kudung, semacam kudung ngoten. Nanti kain kafan yang akan digunakan itu jangan ngepres. Nek iso sing longgar. Nah, biasanya itu kan ukurannya berapa senti itu? Ada yang lebih dari 100 ya. Biasanya itu 90 cm. Ini sak gelondongan itu loh, Pak. Sing umum itu biasanya 90 cm. Nah, ini kalau memang itu 90 cm, sing sae ditambahi, Pak. Nanti bentuknya jadi misalnya gini ya. Ini kain kafan. Oh iya, kayak ini guys. Nah, ini nanti sini tambahi, Pak. Ditambahi separuh sampai cukup sini saja, sebatas dengkul lah guys. Pokoknya nutupi anu ini. Nah, terus kemudian dibikinkan gamis ya. Ini perlunya nopo? Agar satu lapis kain itu bisa nutupi seluruh tubuh. Kalau orangnya kurus ya enggak usah ditambahi, Pak. Tapi kalau untuk orangnya yang gemuk, ini kadang cukup untuk di kepala, tapi di tengah nggak cukup. Terus kadang buka ketok, nah itu jangan sampai seperti itu. Diupayakan jangan sampai kemudian medek-medek. Kadang ada orang yang kemudian karena kainnya itu terbatas, tidak disambung, akhirnya notone itu didamel ngeten. Didamel ngeten, kalau silang. Mayit ini karepe niku ben ketutupan dengan yang lain. Jadi sebaiknya ditambahi. Terus kemudian untuk bikin gamis, jadi kain kafan satu lagi, di sini nanti dirobek, Pak, dirobek untuk memasukkan sebatas kepala bisa masuk. Nah, ini nanti ditekuk, nanti ditata di sini. Nah, robekannya itu di sini. Jadi ini kain kafannya ya, ini robekannya. Nah, ini sehingga nanti ketika mayit diletakkan di sini, itu langsung ini ditelangkep dilebok karena besok mayit itu dibangkitkan. Kenapa disunahkan dengan dengan gamis nih wau? Nah, itu agar ketika dia dibangkitkan ini si ono ngoten lho, Pak. Jadi kaya wong anu ngoten nggih damel selimut, tapi kaya napa kaya niku artis apa men Aipama sing klambine klambine ombo itu. Nah, ya sing ngono itu nggih.